Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Riki Satria dengan NPM 2310082. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Antitrust Challenge in the Digital Company. Pertama, saya akan menyampaikan identitas identitas jurnalnya terlebih dahulu. Jurnal ini berjudul Antitrust Challenge in the Digital Economy, ditulis oleh Ariel S. Jasri dan Meurej S. Take, dan dipublikasikan dalam European Competition Journal, volume 18, nomor 3, tahun 2002. Jurnal ini termasuk kategori internasional bereputasi, yaitu Scopus Q1. Selanjutnya, masuk ke latar belakang dan isu yang diangkat dalam jurnal ini. Perkembangan ekonomi digital yang saat ini berkembang sangat pesat, terutama dengan munculnya perusahaan-perusahaan platform seperti marketplace, media sosial, dan layanan berbasis teknologi lainnya. Tapi di balik perkembangan tersebut muncul tantangan baru dalam hukum persaingan usaha atau antitrust. Salah satu masalah utamanya adalah dominasi perusahaan digital besar yang dapat menguasai pasar secara signifikan. Jadi selain itu, penggunaan algoritma dalam menentukan harga dan strategi bisnis juga menimbulkan potensi praktik anti persaingan, seperti algorithmic collusion, yaitu kolusi yang dilakukan secara otomatis oleh sistem tanpa perlu komunikasi langsung antar pelaku usaha. Jadi hal ini menjadi sulit dideteksi dengan pendekatan hukum tradisional yang selama ini digunakan. Selanjutnya, dalam jurnal ini penulis menggunakan beberapa kerangka teori. Teori yang pertama, teori antitrust dan hukum persaingan usaha dalam konteks digital, yang menjelaskan bagaimana hukum harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, konsep dominasi pasar digital, di mana perusahaan besar memiliki kekuatan pasar yang sangat tinggi karena ada jaringan dan teknologi yang sangat mereka kuasai. Yang ketiga, teori algorithmic collision yang menjelaskan bagaimana algoritma dapat secara tidak langsung menciptakan kesepakatan harga atau perilaku pasar yang merugikan persaingan. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Jadi penulis menganalisis peraturan hukum yang ada, kemudian mengkaji literaturnya dengan serta praktik-praktik persaingan usaha di sektor digital untuk melihat apakah hukum yang berlaku masih relevan atau tidak. Selanjutnya, hasil atau temuan utama dari jurnal ini ada beberapa poin penting yang saya kaitkan dalam PPT, yaitu yang pertama, regulasi antitrust tradisional dinilai belum mampu sepenuhnya mengatasi tantangan dalam ekonomi digital. Yang kedua, algoritma yang digunakan perusahaan dapat memunculkan koordinasi harga secara otomatis. Jadi tanpa perlu adanya kesepakatan langsung antar pelaku usaha. Yang ketiga, dominasi platform digital besar menyebabkan terjadinya konsentrasi pasar yang tinggi sehingga berpotensi menghambat persaingan usaha yang ketat. Dari sisi analisis kritisnya, jurnal ini memberikan pemahaman yang cukup mendalam mengenai tantangan hukum persaingan usaha di era digital. Tapi terdapat kelemahan juga, yaitu pembahasannya lebih banyak berfokus pada negara maju. Jadi, sehingga penerapan konsep-konsep tersebut di negara berkembang seperti negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia, masih perlu dikaji lebih lanjut. Mengingat pasar dan regulasinya dan tingkat perkembangan teknologi yang berbeda-beda dengan eh, ya kalau dibanding dari negara-negara lainnya.
Selanjutnya, eh, relevansi terhadap RPS hukum kompetisi bisnis. Jika dikaitkan dengan RPS, mata kuliah hukum kompetisi bisnis ini, jurnal ini sangat relevan karena membahas perkembangan terbaru dalam hukum persaingan usaha, khususnya terkait praktik anti persaingan di era digital yang sekarang, serta tantangan dalam penegakan hukum antitrust. Jadi hal ini penting untuk dipahami agar kita dapat melihat bagaimana hukum terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan bahwa perkembangan ekonomi digital menuntut adanya pembaruan dalam regulasi antitrust. Hukum tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan tradisional. Jadi harus mampu menyesuaikan diri dengan teknologi, termasuk dalam mengatasi praktik-praktik baru seperti algorithmic collision dan dominasi platform digital. Sekian, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.